Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Dani Ardiansyah dengan NIM J1B024-10116 dari kelompok 9, yaitu kelasnya Melati Aminova. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum yang kemarin, yaitu perhitungan evapotranspirasi yang dari bagian 1, data cuaca. Ini adalah data dasar yang dapat dari pengamatan, yaitu suhu udara dengan T 26,1 derajat Celcius, kelembapan relatif RH 90% diubah menjadi desimal, yaitu 0,90. Terus 3, kecepatan angin U yaitu 1 m per detik. Lama penyinaran matahari N yaitu 6:9. Perbandingan lama nyata dengan lama maksimum. Yang terusnya lintang lokasi yaitu 6,94277 derajat lintang selatan, itu elemen. Terus yang elemen ketinggian satunya Z yaitu 92 meter di atas permukaan laut, yaitu seterusnya albedo dengan satuan AI yaitu 0,0000000000049, nilai yaitu nilai pantulan radiasi matahari. Terus bagian kedua nomor 2 yaitu menghitung tekanan uap jenuh, satuannya X E per S. Rumusnya itu ES atau sama dengan 0,611 times. Penjelasannya, ini rumus standar untuk menghitung tekanan uap air maksimum yang ditampung udara pada suhu tertentu. Terus masukkan nilai suhu T yaitu 26,1. Yang pertama, hitung bagian atas 17,27 atau times 26,1 sama dengan 450,747. Yang kedua, hitung bagian bawah yaitu 26,1 tambah 237,3 sama dengan 263,4. Terus bagian ketiga bagi duanya, 450,747 dibagi 263,4 ya sama dengan 1,711. Yang keempat, hitung eksponen yaitu E kuadrat (1,711) sama dengan 5,55. Yang kelima, kalikan dengan 0,611 times 5,55 sama dengan 3,38 kPa. Hasil tekanan uap jenuh yaitu 3,38 kPa. Bagian ketiga, menghitung tekanan uap nyata. Rumusnya E A sama dengan E per S times RH. Penjelasannya yaitu tekanan uap yang benar-benar ada di udara dikurangi karena udara tidak 100% lembab, yaitu E per A sama dengan 3,38 times 0,90 sama dengan 3,042 kPa. Terus hasil tekanan uap nyata
sama dengan 3,042 kPa. Bagian 4, selisih tekanan uap. Perhitungannya 3,38 sampai 3,38 dikurangi 3,042 sama dengan 0,338 kPa. Artinya selisih ini menunjukkan tenaga penggerak uap dari permukaan air ke udara sampai makin besar nilai, makin cepat air menguap. Hasil selisihnya 0,338 kPa. Yang bagian kelima, faktor angin. Faktor angin perhitungannya itu 9,098 times sama dengan 9,0898 times 3,38 sama dengan 13,011,27. Penjelasannya, angin berfungsi membuang uap yang sudah menguap supaya permukaan air tetap bisa menguap terus. Angka 9,098 adalah koefisien empiris untuk pengaruh kecepatan angin. Hasil pengaruh angin itu 13,011,27. Bagian ke-6, menghitung tekanan uap atmosfer. Satuannya itu P, yaitu P sama dengan P times lift, yaitu keterangannya P sama dengan tekanan di permukaan laut, yaitu 1,13 kPa. Terus bagian kedua T atau satuannya KO, suhu standar laut, yaitu 293 K. Itu terus selanjutnya gamma sama dengan gradien suhu sama dengan 0,0065 derajat Celcius per meter. Terus selanjutnya G, gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kubik. Itu yang selanjutnya R, konstanta gas, yaitu 287 kilogram. Yang terakhir Z, ketinggian, yaitu memiliki ketinggian 92 meter. Perhitungannya bagian dalam kurung 293 kurangi 0,0065 times. Oke, lanjut ke hasil akhirnya. Hasil akhirnya yaitu P sama dengan 101,3 times 0,98 52,6 sama dengan 99,714 PA. Hasil tekanan udara di lokasi yaitu 99,714 kPa. Artinya lokasi lebih tinggi dari laut, tekanan udara sedikit lebih rendah dari standar 101,3 kPa. Bagian 7, menghitung kapasitas panas laten. Rumusnya Pemda sama dengan 0,501 kurangi 2,361 times, yaitu 10 per kuadrat min 3. Penjelasannya, ini energi yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg air jadi uap. Nilai perubahannya tergantung suhu. Kita lanjut ke perhitungan. Yang pertama, kalikan koefisien dengan suhu. Terus yang kedua 361 10 per kubik times 2,1 sama dengan 0,00236 times 26,1 sama dengan 0,005
61621 dikurangi dari 2,501 dikurangi 0,61621 sama dengan 2,439,378. Hasil Pembanya yaitu 2,439 meter per kilogram. Artinya untuk menguapkan 1 kilogram air pada suhu 26,1 derajat Celcius dibutuhkan energi sekitar 2,44 mega atau mega cool. Terus yang ke-8 menghitung nilai bagian 8. Yang 8 menghitung nilai Y faktor psikrometrik. Rumusnya bisa teman-teman lihat di lampiran teman-teman sendiri keterangannya, yaitu nilai yang dipakai C P sama dengan panas jenis udara yaitu 1,0143 kJ per kilogram derajat Celcius. P tekanan udara hasil nomor 6 sebelumnya. Nomor 6 yaitu 99,714 kPa. Pemba yaitu sama dengan panas laten. Penggunaan hasil nomor 7 yaitu 2,439,378 meter mj per kilogram sama dengan 2,439,938 kj per kg. Perhitungannya itu masukkan angka, terus yang kedua hitung bagian atas 1,0143 times 99,714 sama dengan 101,13 bagi dengan bawah 101,13 dibagi 2,439,378 sama dengan 0,04145. 4 kalikan dengan 10 kubik per kubik min 3 sesuai tulisan yang teman-teman tulis. Terus artinya nilai ini adalah konsta yang menghubungkan perubahan suhu dan tekanan uap di udara, penting untuk menghitung kecepatan penguapan. 9. Menghitung T tambah 237,3 kubik. Perhitungannya T sama dengan 26,1 derajat Celcius. Yang kedua, bagian selanjutnya 26,1 tambah 237,3 sama dengan 263,4. Selanjutnya kuadratkan 263,4 per kubik sama dengan 69379,56. Artinya bagian rumus penentu perubahan tekanan uap terhadap suhu. 10. Menghitung nilai kemiringan kurva tekanan uap. Rumusnya bisa teman-teman lihat dari lampiran sendiri, yaitu terus selanjutnya perhitungannya itu 4,98 times 3,38 sama dengan 13,851,27. Yang kedua 13,851,27 dibagi 69,379,56 sama dengan 0,199 kPa per derajat Celcius. Artinya
A menunjukkan seberapa besar tekanan uap berubah jika suhu berubah 1 derajat. Semakin besar nilai, semakin cepat air menguap karena perubahan suhu. 11. Menghitung suhu mutlak. Langkahnya yaitu suhu mutlak sama dengan suhu Celcius ditambah 273 2,61 tambah 273 sama dengan 299,1 K. Hitung faktor konversi. 900 dibagi 299,1 sama dengan 3,0090. Artinya mengubah suhu ke satuan Kelvin dan mencari koefisien untuk perhitungan energi udara. Yang ke-12, menghitung komponen aerodinamik bagian angin dan kelembaban. Rumusnya mungkin sudah teman-teman tahu. Lanjut ke perhitungannya. 1,0000461 per 0,338 per 3,0090 sama dengan 0,0000477. Artinya ini adalah hitungan pengaruh angin dan perbedaan kelembapan terhadap penguapan. Angin membawa uap air pergi, memungkinkan air terus menguap. Nilai kecil karena angin di sini sangat lemah, yaitu 1 meter per detik. Yang ke-13, menghitung deklinasi matahari atau delta. Rumusnya bisa teman-teman lihat. Terus perhitungannya 2 kali 3,14 365 kali 120 sama dengan 2,072 radian. 2,072 dikurangi 139 sama dengan 0,682. Sin 0,682 sama dengan 0,6929. Deltanya yaitu sama dengan 0,409 dikali 0,629 sama dengan 0,257 radian. Artinya posisi matahari terhadap khatulistiwa menunjukkan seberapa banyak sinar matahari jatuh ke permukaan bumi. Makin besar nilainya, makin terik sinar matahari. 14. Sudut jam matahari. Rumusnya bisa teman-teman lihat. Yang pertama, lanjut ke perhitungannya. 2 kali 3,14 365 sama dengan dikali 120 sama dengan 2,072. Selanjutnya cos 2,072 sama dengan min 0,47391. Selanjutnya 0,033 dikali dalam kurung min 0,47391 sama dengan min 0,0116. Omeganya sama dengan 1 dikurangi 1 min 0,016 sama dengan 0,9844. Artinya menentukan lama penyimpanan matahari. Angka ini dipakai menghitung berapa lama matahari bersinar di lokasi tersebut dalam satu hari. Ini kelanjutan perhitungan radiasi matahari yang sangat menentukan besarnya evaporasi. Mari terus yang ke-15, sudut matahari terbenam. Langkah pertama, ubah lintang ke radian. Lintang lokasi 6,75277 per kubik, yaitu negatif di rumusnya, yaitu min 6,75277
ubah derajat ke radian. Lanjut ke langkah kedua, hitung sudut jam terbenam. Terus yang lanjut ke artinya sudut ini lanjut ke hasilnya, yaitu 87,77 per kubik. Artinya sudut ini menunjukkan kapan matahari terbenam. Nilai mendekati 90 derajat, berarti lama penyerahan cukup panjang. 15B, lama penyerahan maksimum, satuannya N. Artinya pada lokasi dan tanggal tersebut matahari bersinar maksimal 11 jam 38 menit sehari. 16. Radiasi matahari ekstra atmosfer. Rumusnya itu bisa teman-teman lihat dari lampiran teman-teman sendiri. Nilai yang dipakai yaitu jarak relatif bumi matahari, yaitu 0,9844 per pi sama dengan lintang, yaitu min 0,51152965 R rad. Deltanya itu sama dengan deklinasi sama dengan 0,257 rad. Lanjut ke hasil perhitungan. Ra sama dengan min 1,1903. Tanda negatif hanya hitungan matematis, artinya besar energi radiasi yang datang dari luar atmosfer. Artinya energi matahari yang seharusnya sampai ke atmosfer bumi sebelum ada penyerapan atau pantulan. Yang ketujuh, 17 radiasi gelombang pendek tersedia di permukaan. Yaitu times Ra dipakai 0,545 perbandingan lama nyata, yaitu maksimum perhitungan 1,1903, yaitu dengan hasil 0,621 mm per kubik per hari. Artinya energi matahari yang benar-benar sampai ke tanah atau air sudah dikurangi dipantulkan awan dan udara. 18. Koefisien pengurangan radiasi. Rumusnya F 0,9, perhitungannya 0,9, 0,544 tambah 0,1 sama dengan 0,490 tambah 0,1 sama dengan 0,590. Artinya angka koreksi untuk menghitung radiasi dipancarkan kembali oleh bumi ke angkasa. Nilai 0,59 berarti sebagian besar energi diserap, sebagian dari lagi dipancarkan kembali. Radiasi bersih yang 19, rumusnya Ns sama dengan 1 alfa. Nilai yang dipakai alfa sama dengan albedo 0,00000049 dibulatkan jadi 0,25. Nilai standar untuk air atau tanah. R per S nya yaitu min 0,621, perhitungannya 1 min 0,25 times, artinya hasilnya yaitu 0,465. Artinya ini energi bersih yang tersedia di permukaan air atau tanah. Nilai negatif berarti energi yang diterima lebih kecil dibandingkan yang dilepas, atau cara perhitungan ini memakai tanda negatif untuk arah aliran energi. Nilai ini adalah kunci utama untuk menghitung evaporasi akhir. Yang ke-20, menghitung tekanan uap nyata koreksi.
Rumusnya bisa teman-teman lihat dari lampiran teman-teman sendiri. Nilai yang dipakai tekanan uap yaitu 3,042 kPa sama akar 3,042 sama dengan 1,7441. Perhitungannya 0,14 per 17441 sama dengan 0,2441. 0,34 min 0,244 dikurangi 0,2441 sama dengan 0,096 kPa. Artinya nilai koreksi tekanan uap yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Terus yang kedua, menghitung perubahan suhu akibat albedo delta. Rumusnya sudah teman-teman tahu dari lampiran teman-teman sendiri. Perhitungannya itu 0,0000000 per 0,010,759,587 sama dengan 39,215. Artinya pengaruh pantulan sinar matahari terhadap suhu permukaan nilainya kecil karena albedo sangat rendah. Nomor 22, menghitung radiasi panas tanah. Rumusnya F per E. Ya, rumusnya lupa saya bilang, teman bisa lihat dari teman-teman sendiri. Itu nilai yang dipakai F koefisien 0,590, E kuadrat 0,096, delta TK sama dengan 39,215. Perhitungannya 0,590 per 0,096 per 39,215 sama dengan 2,2 per milimeter per kubik per hari. Artinya energi panas yang masuk ke dalam tanah atau badan air. Yang ke-23, menghitung radiasi bersih total. Rumusnya bisa teman-teman lihat nilai yang dipakai. Radiasi bersih dari langit min 0,465. N yaitu panas ke tanah 2,22. Perhitungannya min 0,465 dikurangi 2,22 sama dengan min 2,685. Artinya total energi bersih yang tersedia untuk penguapan. Tanda negatif berarti aliran energi dari permukaan ke atmosfer. Ke-24, koreksi nilai 0,408 per delta times per delta per times delta 0,199 RNT sama dengan min 2,685. 0,408 times 0,199 times min 2,685 sama dengan 0,218. Artinya bagi rumus P6 Montel yang diwakili pengaruh energi panas. Yang ke-25, jumlah komponen energi dan angin 0,00047 tambah dalam kurung min 0,218 sama dengan 0,217 per. Artinya gabungan pengaruh panas dan angin. Yang kedua, penyebut rumus utama delta tambah per gemma dalam kurung 1,1 tambah 0,34 U per 2. Deltanya yaitu 0,99, gemanya 0,00004661. Itu U2-nya itu 1 meter per detik. 19 tambah 0,0000 yaitu 461 per times. 1 tambah 0,34 times
0,199 tambah 0,0000 yaitu 6242, yaitu sama dengan 0,199906242. Artinya pembagi utama dalam rumus evaporasi yang ke-27, evaporasi potensial. Hasil utamanya yaitu 1,089. Artinya besar penguapan dasar sebelum dikalikan faktor tanaman atau kondisi nilai absolut 1,085 mm per hari. Tanda negatifnya hanya arah perpindahan uap air. 28 evaporasi aktual dengan hasil, lanjut ke hasil akhirnya min 1,089 per 1,05 sama dengan min 1,1435. Hasil akhirnya evaporasi di lokasikan pengamatan adalah 1,14 mm per hari. Penjelasan lengkapnya untuk laporan pada tahap akhir ini dilakukan penyatuan semua faktor energi matahari, suhu udara dan kelembapan, dan kecepatan angin menggunakan metode Penman Mountain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.